Baiklah, sudah dipresent kalau Doi hari ini akan ngobrol sama Alien Child. Tapi emang seneng karena akhirnya di awal Desember ini aku punya tamu anak muda yang sangat produktif. Kalau ngikutin Instagramnya, Doi adalah salah satu followers mereka, baik di akun Alien Childs Official atau juga di Lala dan juga Ayah. Hai! Hai. Coba kita tes suaranya baik. Hai, cek. Nah, Hello. mantap ya. Are we good? Oke, good. Bagus ya. Kali ini kita ngobrol-ngobrol dulu. Tapi kalau misal aku ngelihat konten kalian dari bulan Maret belakangan, di zaman awal-awal kita ada pandemi COVID-19, aku tuh suka salah satu konten kalian adalah apa yang suka mengupas kehidupan pribadi di belakang layar? Red Boom. Nah, Red Boom. Thank Aku tuh you. suka ngikutin itu. Kenapa kalian waktu itu kepikiran buat konten itu? Ayah nanti mic-nya agak masuk ya, agak susah. Nah, Kayak ya. Oke, siap. Itu kenapa tuh? Sebenarnya di awal pandemic itu ya sempat galau karena kita orangnya nggak suka diam, harus kreatif terus, aktif terus. Iya, jadi kita kepikiran kenapa nggak ngonten aja. Oke. Terus Alien selalu nanya sebenarnya kalian personality-nya kayak gimana? Kalau musiknya udah tau lah, tapi sebenarnya kakak-kakak kayak gimana. So we were like, okay, let's make content yang menunjukkan about us sambil mengundang beberapa sahabat artis untuk interview juga. And it was sempat beberapa bulan ya. Beberapa bulan Iya. jalan. Terus kita break karena fokus ada project akhirnya. So, Oke. ya. Sebelum ngomongin tentang fokus ke project, tapi aku suka konten itu. Kalau Thank you. misalkan one day kalian pengen bikin lagi, aku rasa konten itu bagus karena yang sempat aku tonton adalah ketika kalian ngebahas tentang single Your Love. Ada part-part yang ditulis sama Ayah, ternyata ada klarifikasinya juga. Kenapa sih lirik ini memilih kata-kata seperti ini? Kayak gitu kan. Yeah. Terus ada juga yang kalian ajak interview di situ adalah beberapa teman selebriti dari kakak Tanayu, Yeah. Enda Hendresa dan juga beberapa orang lainnya yang menurut aku mereka juga terjun di musik, tapi musik mereka tuh nggak terlalu mainstream, ya kan? Yeah. Nggak terlalu mainstream. Nah, kalian bikin konten saat itu adalah di tengah sebenarnya aku juga ngikutin Insta Stories kalian. Itu ada Java Tour, ada tour ke Jawa. Itu bagaimana ceritanya kalian memutuskan tour ke Jawa? Itu kan album kedua ya? Iya. Yes. Oke, itu ide siapa tour ke Jawa? Bagaimana ceritanya? Wah. Gimana ceritanya? Cerita dulu dari awal. Jadi waktu itu kita baru saja merilis album kedua alias EP Euphoria. Terus kita mau promoin. Oke. Jadi kita memutuskan bersama Maeve ya, Maeve bersama Magazine. Eva Kak Ipung. Kak Ipung Oke. untuk ke Jakarta dan tour Java juga. So we were there to promote di beberapa Di beberapa titik ada 14 titik. Harusnya ada 14 titik. Iya, Harusnya. Tapi itu running 14. Apa keburu corona harus cut di berapa? Nah itu Kak, Buru corona. dari setengah dari tour itu harus kita tunda. Iya. Justru seharusnya setelah Jawa tour langsung ke tour ke New York lanjut gitu. Harusnya berarti setelah Java Tour adalah New York. New York. Oke, akhirnya Jawa itu hanya berarti sekitar 7 atau 8 titik Iya, ya. titik. Harusnya dari 14 titik atau venue di mana kalian harus promo lagu. Dalam rangka ke New York itu dalam rangka apa? Promo aja atau ada hal lain yang kalian lakuin? Ada youth plenary dari PBB. Nah, Iya. itu. Bagaimana ceritanya kalian bisa masuk ke youth plenary ini? Jadi kami ada teman Lisa Russell, dia adalah Emmy winning filmmaker yang kerja di PBB. Oke. And she was like, oh, there's gonna be a youth plenary. Mau nggak kalian perform dan jadi speaker di acara ini represent Indonesia? Kita kayak sure. Iya, we'd jadi- love to. Ya New York, PBB dan dari teman. Masa mereka teman kamu itu tahu kalian punya karya-karya ini berarti ngikutin dari awal atau gimana ceritanya? Lo harus submit dulu atau gimana? Sebenarnya si Lisa Russell dia pernah ke Bali. Oke. Dan waktu di Bali dia lagi Ada sebagai speaker ya. Enggak, dia ada film, dia screening promoin filmnya. film. Oke. Dan Sorry, itu lupa. kami belum Alien Child, kami masih Iya, BTMTG. zaman BTMTG. Oh, astaga. Ya, terus waktu itu tiba-tiba dia kepoin di hari itu juga dia kayak kamu perform deh di ininya aku, di launchingnya aku. Oke. Terus kita ya mau, so we perform. Mendadak. Terus mendadak perform di hari itu, and then we became really good friends with her. Oke. Terus kontak-kontak gitu.
Nah, untuk ke New York itu ya untuk Annual Youth Plenary 2020 seharusnya sebagai speaker dan juga performer dan representatif Indonesia gitu. Oke, berarti sebenarnya kalian udah ready go to New York kan? Yes. Kalau boleh bocoran sebenarnya materi apa yang harusnya kalian sampaikan ketika nanti di New York selain perform as a speakers, kalian akan ngomong apa sih di sana sebenarnya? Jadi ada beberapa kayak tema seperti kayaknya ada tentang world hunger, ada tentang beberapa isu sosial. Oke. Jadi kami harusnya kasih pendapat kami, like what we think the solution is. Apalagi gitu. tema plenary tahun ini itu fokusnya kayak Trusting in institutions. trusting in institutions dan juga kebebasan remaja untuk berbicara. Ya. Oke, gak salah sih mereka memilih kalian dan menunjuk kalian karena kalian masih remaja, iya dong. Kalau dia milih kade ketuaan kayaknya. No. Oh iya benar. Oke. Thank you anyway ya. Oke, berarti hal-hal seperti itu seharusnya ada di New York. Yeah. And then aku cuman lihat akhirnya kalian live-nya by Zoom apa Instagram? Yeah, Saya Zoom. lihatnya di Instagram. Oh, itu cuttingan dari Zoom ke Instagram. Yeah. Itu akhirnya by Zoom gimana perasaan kalian? Masa pasti ada kecewa dikit kan? Sedih dalam artian nggak bisa. Sebenarnya ya kecewa Ya, ada, sedikit. cuman waktu dikasih news kalau harus ditunda itu kita udah ikhlasin aja karena ya udah gimanain gitu kan. Nah, dari keikhlasan itu ada rezeki tambahan gitu. Rezekinya adalah Ternyata jadi bikin Youth Plenary cuman online, tapi selain jadi speaker, performer dan juga representative Indonesia, kami dipercaya dan diajak untuk jadi music producer untuk sebuah music project bersama artis-artis dari negara lain seperti Tanzania, Kenya, New York, sama Los Angeles. Jadi kami bekerja sama dengan banyak artis, and it was like a really fun collective thing to do. dan lucunya karena kami dapat kekuasaan di jadi music producernya, ya udah kita selipkan gamelan. Oke. Indonesian Pride. Oke, aku bangga karena kalian selalu mencoba memasukkan unsur budaya dalam karya-karya kalian. Kayak di Taksu tuh kental banget ya. Iya. Ya kan di Taksu kita kental banget terus kayak sampai look fashion looknya juga itu bener-bener kayak ya udah orang tahu gitu. Tapi secara tes internasional. Nah, music producer. Kalian juga memproduseri beberapa penyanyi lokal di sini. Yes. Terus menciptakan karya-karya yang tidak ada hentinya. Bener, emang kalian adalah pengen sesuatu yang selalu produktif, kreatif. Thank you. Apa sih sebenarnya kepuasan as a music producer? Apa? Apa ya? Kalau orang tua selalu bilang do what makes you happy. Oke. Jadi walaupun ada deadline lah, ada stresnya lah, but since it's our passion, jadinya ya seneng. So being a music producer itu emang dari passion. Jadi Itu aja bikin Happy. senang to be able to do what we love and do what we're passionate about without any boundaries gitu. Oke, jadi ketika lo ngerasa happy ya udah kerjain aja semua. Makanya as a music producer tidak ada masalah. Walaupun kalian juga harus memikirkan karya kalian kan. Yeah. Branding alien child juga. Yeah. Maksudnya masa sibuk nge-branding misalkan aku as a penyanyi baru, kalian bikin aku tapi kalian juga harus tetap mikirin diri sendiri. Itu menarik dalam artian adalah kalian harus fokus sebagai music producer untuk karya orang lain. Kalau di Bali sendiri kamu udah memproduksi berapa orang? Ingat nggak? Dua ya? Dua di Bali. Dua. Naria sama Zara Apsara. Oke, Naria sama Zara Yes. Apsara. Yeah. Oke, itu anak-anak kalian yang gokil dan lucu-lucu. Nah, kalau berkolaborasi sama musisi luar, tadi kalian gabung, perbedaannya sama orang-orang kita di sini seperti apa? That's a good question. Good question. Aku cuman pengen tahu, maksudnya ya kita kan kadang suka masih ada molor, telat, deadline atau Iya. di situ seperti apa? sebenarnya menurut dari Lala, kita nggak usah jauh-jauh untuk mencari talent yang luar biasa. Dan ternyata di Bali ini so many talented people dengan passion yang sama. Jadi perbedaannya paling di bahasa doang. Iya, bahasa. because di sini di Bali juga kental akan really good creativity and talent. Dan juga waktu sama PBB, the people that we worked with seumuran. Jadi kan Zara itu lebih kecil dari kita. The people we worked with untuk PBB our age. Jadi Yeah. mungkin gitu juga faktor yang beda. Oke. Tapi kan kalau misalnya seumuran itu pasti egonya hampir sama. Bagaimana menghandle itu? Actually karena kami dapat kesempatan Proporsi lebih banyak kesempatan. ya untuk ya co-lead lah, Yeah. co-lead. Jadinya
kami tinggal terima materi yang dari mereka negara masing-masing, terus kita giniin di sini. Oke. Ya. Semuanya lancar. Yes, Lancar. thankfully. Oke, aku juga ngelihat postingan sekali lagi based on data yang aku punya. Okay. Tiba-tiba beberapa postingan hilang. Oke, ya kan? Beberapa postingan kalian hilang sampai pada akhirnya aku tahu kalian merilis single baru. Yes. Oke. Itu ide siapa? Harus menghilangkan postingan and then ternyata ada single baru atau hal apa sih yang sedang kalian ciptakan? Image seperti apa sih gitu? Kenapa kayak aku nggak ngelihat beberapa dari Your Love, pokoknya zaman dulunya Alien Child. Apa yang kalian sedang persiapkan? Sebenarnya kita kalau dibilang menghilangkan, maybe halusnya membersihkan. Membersihkan. Yes, that's the word. Jadi yang kita niatin sekarang ini rebrandingnya Alien Child yaitu The New Era, The Lonely Hearts Era gitu. Jadi ini era terbaru dari Alien Child dengan tidak hanya dengan style baru atau style musik baru, tapi juga dengan tujuan baru. Oke, tujuan barunya apa? Terus kalau look kan dari rambut aku lihat kamu beda ya. Terus color warnanya Ayah juga beda. Aku lihat di Insta Stories pokoknya berbeda. Terus look kalian di fashion juga berbeda. Yes. Beda yang seperti apa yang kamu pengen? Apakah beda apa sih? Beda apa sih? Lebih mature mungkin. Oke, pengen Lebih- terlihat lebih dewasa di penampilan. Ya, Mature. karena Oke. kami merasa di karya menambah mature, kita ingin mereflect itu di look juga gitu. Oke. Jadi secara musik kalian sedang mengakui bahwa musik kalian akan lebih mature. Yes. Oke, lebih dewasa. Yes. Dan lebih honest. Lebih honest. Lebih honest. Vulnerable. Oke, apakah ini berarti kalian tidak jujur di lagu-lagu sebelumnya? Nah, itu. Nah, dari dulu kita selalu bilang kita nggak mungkin tulis lagu tanpa pengalaman. Oke. Tapi selama ini salah satu flaw-nya Lala sendiri dalam songwriting adalah kadang-kadang suka menyembunyikan perasaan Yeah. atau holding back. Jadi nggak 100% jujur gitu. Atau vulnerable. Atau vulnerable. Jadi untuk Lonely Holiday ini single baru, saya dan Ayah juga sangat berusaha untuk sharing dengan aliens yang sejujurnya, Oke. the bad and the good gitu. Jadi ini benar-benar vulnerable dan sesuatu dari hati yang paling dalam gitu. Oke, kalau Lala sama Ayah ngomong seperti itu aku percaya ya. karena aku juga beberapa kali ketemu kalian dalam artian ngeliat performance kalian kalau ngomong tentang jujur bermusik. Oke, aku percaya sama kalian. Tapi yang aku mungkin pikirkan pertama kali denger lagu ini, sorry aku ngebandingin ketika denger lagu ini and then inget Your Love zaman dulu itu beda. Lagu ini aku ngerasa lebih berat. Iya kan, ngerasa lebih berat, lebih ke lagunya Nicki, tahu Nicki nggak sih? Nicki, Lana Del Rey. Wow. Dan aku ngerasa apa yang terjadi? Aku belum interview kalian, aku baru dapat rilisannya. Oke, video klip bla 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 dibikin ini. Gua nggak belum penasaran juga nih karena kita premier pagi ya, siaran pagi bertiga. Terus aku bilang masih dapat adalah 10 jam lagi kita bakal premier. Jadi kita belum sempat nonton videonya. Aku cuman bilang adalah kenapa di lagu ini aku ngerasa ini lebih ke Nicki dan juga Lana Del Rey. Tolong diklarifikasi. Ada apa dengan Alien Child, Ayah dan Lala? Nah itu Kak, rebranding di semua segi, like even look, the way we do our music. Tapi bukan karena kita mau sekedar berubah doang, tapi emang setelah ya berkat pandemic juga ya, kita banyak pikir apa sih yang kita mau sharing sama aliens, Alien Child yang sebenarnya mau bikin karya seperti apa. Jadi itu masuk ke proses pembuatan era dan single ini cukup lama jadinya karena kita ingin sangat hati-hati untuk biar semua aspek itu benar-benar something we want to show our audience gitu. Dan untuk Lonely Holiday sendiri itu 3 bulan pembuatannya dan itu paling lama. Single Lonely Holiday adalah single paling lama yang kalian kerjakan selama bermusik. Yes. Our Wow. whole career. Kalau dari kamu yang biasa create musik, apa yang bikin lama? Gini aja mic-nya, kasihan. Oh sorry ini ya. Nah, Kalau untuk lagu ini lebih organic instrumentsnya. Artinya, So like untuk lagu sebelumnya lebih electronic, tapi untuk ini ada violanya. Saya harus aransemen itu, bikin melodi dan itu satu aspek yang bikin kayak what do I do? Gimana? Dan untuk outro-nya sebelumnya melodinya beda juga. So sebelum versi radio sama versi asli beda?
ada versi pertamanya. Oh, okay. So like melodinya sangat beda, tapi karena kita di rumah ada waktu untuk pikir, kita kayak melodi apa yang paling cocok dengan instrumentalnya. So we chose the one that's out now. Oke. Dan yang paling menarik adalah Lala bawain lagu ini di sini tuh kayak curhat. Ya. Ya kan, kayak curhat. Ada apa dengan lagu Lonely Holiday? Jadi lagu Sebegitu kesepiannya kah, sebegitu mirisnya kah hidupmu? Padahal aku lihat happy aja kayaknya. ya, satu quote adalah orang terbahagia pun pernah kesepian. Wow. Oke, Ya. aku jadi tidak percaya sosial media ya. Jadi kalau kamu posting happy aku kurang percaya. Oke, coba cerita. Ini kembali lagi ke kata vulnerable. Ini salah satu terutama di lirik. I was very vulnerable about this, sangat dari pengalaman sendiri, dan I tried to put myself back in that place, dan ternyata dengan memakai perasaan itu menjadilah sebuah karya yang relatable gitu. Oke, ada penambahan kayaknya. Lucu sih, ada kemaski kan kita rekam di rumah kita. So like ini satu bedroom, like setengahnya is like our whole studio, right? Dan kami isi blanket, selimut harus cover. Kan Lala lagi rekaman, dia harus taruh 3 selimut di atasnya biar nggak ada suara. Mau cerita aja sih. Oke. Sorry. Tapi itu berapa kali take sampai dapat versi sekarang? Terus sampai berapa kali juga kamu harus benerin liriknya? Aku yakin nggak langsung pertama langsung jadi lirik seperti di radio. No. Berapa lama? Ya, Many changes. 3 bulan itu ya, many changes kayak sebenarnya bulan pertama udah selesai. We were like, okay, this is the one. Terus bulan selanjutnya, bulan kedua, we were like, okay, ini kurang. Oke. Actually kami pertamanya kita rekam di studio teman kan. Yeah. Tapi we were like, kok kurang enak ya. I think it'll be better if we rekam di rumah. Yeah. So we were like, hi, boleh pinjam nggak your sound card? And he was like, sure. And then kita bawa pulang, rekam di rumah aja. Kamar tidur. Lebih enak Iya. sih kalau di rumah, lebih bebas. Lebih puas hasilnya. Yes. Oke, tapi secara mastering atau proses lainnya ini di mana? Kami dapat kesempatan untuk bekerja sama dengan teman di New York, namanya Joe Grasso, dan ya dia yang mixing and mastering, tapi kalau arrangement kami. Oke. Aku pengen nanya nih jujur. Mungkin beberapa itu lebih banyak kalian lebih terkenal di luar dibanding sama teman-teman di Bali. Apa perasaan kalian? Kayak mereka tuh lebih, kan kalau orang-orang luar beberapa lebih bisa ekspresif. Kalau di kita tuh kayak lempeng, kalau nonton kamu lagunya bagus ya udah gitu aja. Tapi kalau mereka tuh kayak nggak malu untuk nikmatin beat lagu, atau walaupun mereka salah liriknya mereka nyantai aja. Apa yang ingin kalian sampaikan? Contohnya di Jakarta waktu kita tour, orang-orang lebih ekspresif sih kalau kita perform, walaupun mereka nggak tahu siapa Alien Child. They were like, wow, yeah, so good. Kayak lebih nikmatin feel musiknya gitu. I guess it's just cultural difference, I guess, maybe, and we can't blame anyone. Yeah, cultural differences, dan juga we appreciate all of our fans, termasuk yang di Bali. Walaupun cara mereka menikmati berbeda, kita tahu mereka bangga sama kita. So we're like, we love everyone. Love ya. Aku suka jawaban kalian tuh keren banget. Oke. Dan sebelum ke segmen berikutnya, aku juga masih penasaran. Bagaimana jika what if orang-orang lebih kangen Alien Child yang dulu? It's okay. Kan mungkin aja kan? Okay. It's possible. Dan it's okay, karena kita tidak akan pernah berhenti perform our old songs, karena itu babiesnya kita, itu children yang kita nggak boleh milih-milih. Yeah, tapi intinya manusia selalu berevolusi. Ya, Setuju. tidak ada salahnya untuk change. If it's a good change, experiment juga, like musicians aren't gonna stay the same for their whole career. And like I feel that that's okay, because like, you know, there's so many things that we want to do with music, and we have one lifetime, why not do it now? Oke. So I think adanya orang yang lebih suka yang dulu atau ada yang lebih suka yang sekarang, itu part of the process, yang kita enjoy. Biarin aja ya. Sebelum ke games, aku punya satu pertanyaan lagi. Okay. Seberapa besar Nicki atau Lana Del Rey
ada menginfluence Wah. musik kalian? Berapa banyak kalau misalnya 1 sampai 10 berapa sih? Atau ada musisi lain lagi? Lana, yes. Nicki. Lana was a lot. Ya, banyak musik videonya Untuk juga coloring inspirasinya music Lana. video punya pun dari Lana. Oh. Yang Okay. High on the Beach, is that what it's called? High by the Beach. High by the Beach. Oke. Nicki, I think she inspires us to be more like real Yeah. when it comes to singing. Okay. Itu sih Karena inspirasinya lirik-liriknya dari dia sana. sangat honest and really, she's a great songwriter. Who else did we listen to? The Beatles The Beatles. Oh wow. Untuk and beat- ABBA. Yep. BBA Abah. Ya. Waduh. Tensinya dari manajer ya kayaknya ya. Tapi emang kalian udah gede di musik sih. Oke, kita tampaknya cukup puas ngedapat jawaban jujur kalian. Thank you. Tapi sekarang kalian harus jujur sama aku. Ngikutin Disney nggak? Yes. Oke, kita main ya di segmen ini ya. Coba Aduh, 1, yay. 2, 3. Challenge. Oh shoot. 5 second challenge. Kalian hanya punya 5 detik untuk menebak ini soundtrack film apa dan juga lagunya apa. Oke. Oh my Film gosh. yang pertama, Lion King. Lion King. Lion King. Hakuna Matata. Harus Hakuna Matata. Gimana ngomongnya? Gimana lagunya tadi? Oke, nanti harus nanti kalau tahu lagunya harus dinyanyiin ya. Oke. Yang kedua, Oh, Aladdin. From Aladdin, right? Ya, Aladdin. Nama lagunya Prince Alia. Prince Ali. Oke. Santai-santai, lebih fokus ya. Oke. Lagu yang ketiga. Moana. Chicago. Tahu lagunya? Yes. Oke. Lagu keempat. Zootopia. Zootopia, oke. Try everything. Try Everything dari By Shakira. Shakira. Oke, tahu ternyata. Oke, lagu kelima. The Love Tonight. From Lion King, right? lagi. Lion King yakin? Ya. Lion King. Kok pinter ya? Nggak bisa disalah-salahin gitu? Oke, Kita coba. kan zananya Upin Ipin gitu. Oke, berikutnya. Aku masih punya 91. Remember me? Coco. Siapa? Film apa? Coco. Coco. Remember Me. Oke. Lanjut. Oh, You Got a Friend in Me from Toy Story. Cepet banget Toy Story, benar. Aduh, yang lebih susah guys. Satu lagi deh. Frozen. Love is an Open Door from Frozen. Benar. Wow. 8 soundtrack dari 8 bukan dari 8 film ya. Dari 6 film. Bener ya, 1 2 3. Ya, dari 6 film kalian membabat habis. Astaga. Aku udah nggak mau lagi menginterview mereka. Aku pengen lihat Lonely Holiday dan juga dengerin Lonely Holiday. Ini buat teman-teman yang kebetulan lagi di mobil atau lagi di rumah juga, siap-siap. Karena sesaat lagi aku akan men-challenge Alien Child, Ayah dan juga Lala itu membawakan versi live-nya. Dan jangan lupa obrolan kita ini nanti akan kita submit ke YouTube di channel Phoenix FM Bali. Nanti kamu bisa tonton dan request terus lagu Lonely Holiday. Yes, Nah, please. buat orang-orang yang belum dengerin lagu Lonely Holiday, biar mereka request dan streaming di platform digital, apa yang ingin kalian sampaikan? Hi Phoeners, semoga Lonely Holiday ini bisa mewakili moodmu dan menjadi soundtrack hidupmu. And we hope you like it. Please request it. Where's the camera? Hi Phoeners and also aliens. Jangan lupa request and also play Lonely Holiday. Dan jangan lupa it's okay to be human and make mistakes. Jadi mistakes seperti di Lonely Holiday, it's okay.
Oke, jangan lupa nonton video klipnya Yes, juga. Please on YouTube, and it's also on all digital Oke, sebelum platforms. perform, kamu beneran nangis di video klip itu karena aku ngeliat kamu nangis beneran. Dia beneran nangis. Aduh, jadi buat Viners yang belum nonton video klipnya buruan nonton di channel YouTube-nya Alien Child. Di situ ada banyak video. Terus yang terbaru pastinya Lonely Holiday, lo lihat actingnya Aya dan juga Lala itu kece banget. Doi aja pas dia nangis itu kayak gila. Sama take di bathtub sih yang paling kayak rempong banget. Harus tenggelam. Oke, itu teasernya, itu bocoran ya. Jadi kamu bisa nonton full videonya di channel YouTube-nya Alien Child. Jangan lupa follow Instagram mereka @AlienChild. Ada Alien Child Official. Nah, bener kan kepleset kan? Nanti di situ pokoknya kalau pengen tahu Aya dan juga Lala seperti apa juga Instagramnya, silakan cek di situ.